Shalom Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan. Berjumpa kembali melalui renungan saat teduh malam. Dan pada malam ini saya Pendeta Palute atas nama Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Ketoraja, Ketua yang membidangi pekabaran Injil dan Diakonia, akan bersama-sama kita bertumbuh dalam firman. Dan sebelum lebih jauh kita menikmati sapaan firman Tuhan malam ini, kita mendengarkan satu persembahan pujian dengan judul Kasih Tiada Duanya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya.
kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat. Malam ini kami mensyukuri satu perjumpaan secara virtual dari tempat ini. Kami terhubung ke rumah-rumah warga jemaat-Mu dalam lingkup pelayanan wilayah 4 Gereja Toraja. Hati kami terbuka, pintu rumah kami terbuka, seisi rumah kami duduk sehidangan menikmati lawatan dari firman-Mu. Ya Roh Kudus, urapilah kami semua. Kami rindu mendengarkan kekuatan sapaan baru dari firman-Mu malam ini. Ampuni dosa kami, bersabdalah, kami semua telah siap mendengarkannya. Di dalam Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Sahabat Sate Malam yang terkasih dalam Tuhan, saya membacakan satu ayat dari pertama Korintus pasal 9 ayat 16 yang mengatakan, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Saudara, dari ayat ini diberikan satu tema pengajaran yang mengatakan tidak ada yang lebih baik daripada Injil. Saudaraku, sahabat Sate Malam yang terkasih, Robert G. Lee dalam satu kesaksiannya mengatakan, ketika aku berusia 30 tahun, sesudah menguji banyak filsafat dan agama-agama di dunia, aku mengatakan tidak ada yang lebih baik daripada Injil. Ketika aku berumur 40 tahun, saat itu ada beban gumul dalam kehidupanku, dan karenanya tahun-tahun, hari-hari, bulan-bulan terasa begitu cepat berlalu. Tetapi aku mengatakan tidak ada yang lebih indah daripada Injil. Ketika usiaku berumur 40 tahun, mataku mulai melihat banyak keindahan, kesuksesan mulai aku gapai, banyak yang real yang aku jumpai. Tetapi aku berkata, tidak ada yang lebih nyata, tidak ada yang lebih real daripada Injil. Ketika aku berumur 70 tahun sampai 80 tahun, batas-batas pandanganku sudah mulai memudar, fisikku sudah mulai kekurangan daya, kesukaran fisik mulai mendekat pada diriku. Tetapi aku bernyanyi, Injil adalah kekuatanku, Injil adalah keselamatanku, Injil adalah hidupku. Injil membuat hatiku damai. Itu kesaksian Robert Lee. Saudara, bacaan kita malam ini juga menjadi sebuah kesaksian dari Rasul Paulus. Rasul Paulus mengatakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ini komitmen atau panggilan hidup seorang rasul. Panggilan hidup Rasul Paulus untuk mau rela pergi ke Damsyik untuk memberitakan Injil. Kita tahu, di Damsyiklah Rasul Paulus diperjumpakan dengan Injil ketika Yesus mengubah hidupnya. Dari peristiwa inilah Injil benar-benar menggelora dalam diri Rasul Paulus. Injil berkobar-kobar dalam dirinya. Injil secara totalitas mengubah hidupnya. Injil merupakan state of mind, mengubah hidupnya, memberi pandangan baru dan menghidupi Injil. Saudara, di wilayah pelayanan Badan Pekerja Sinode wilayah 4 Gereja Toraja, ada beberapa wilayah pekabaran Injil yang saat ini sedang dikelola, ditangani oleh LPI, Lembaga Pekabaran Injil wilayah 4 Gereja Toraja. Daerah Padang Ala Pindrang ada 9 pos PI. Redak Tangsa Endrekan ada 3 pos PI. Kemudian lebih luas lagi, Malaysia
Kuala Lumpur, Sandakan, Sinjai, Jeneponto, Bone, Sengkang, dan Sukabumi, dan lain-lain lagi tempatnya. Ibarat ladang padi sudah menguning, menanti penuai datang. Siapakah penuai itu? Ibu bapak saudara, kita semua adalah penuainya. Kita semua dipanggil ke ladang misi Allah. Saudara sahabat Sate Malam, semangat bermisi sebagai amanat agung Yesus mesti menjadi cita-cita terbesar kita, mesti menjadi kerinduan terbesar dalam kehidupan kita, mesti menjadi doa-doa kita. Pemberitaan Injil dan doa kerja mesti menyatu. Doa dan kerja mesti menyatu. Artinya apa? Yang kita doakan, kita kerjakan, atau itulah yang kita kerjakan, atau yang kita kerjakan, apa yang kita kerjakan, itulah yang kita doakan. Kita berdoa untuk pekabaran Injil, dan kita pun mau bekerja untuk memberitakan Injil. Karena kita adalah orang-orang yang berhutang karena Injil. Karena itu, tidak ada yang lebih baik daripada memberitakan Injil. Tidak ada yang lebih indah daripada memberitakan Injil. Tidak ada yang mensukacitakan, membahagiakan. Tidak ada yang lebih mensejahterakan daripada memberitakan Injil. Saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Tanpa Injil kami tak akan mungkin bisa mengalami damai sejahtera. Injil telah menembus batas-batas suku, bangsa, budaya, dan negara. Kami bersyukur untuk pemberitaan Injil yang sedang berlangsung, bagi yang diberitakan oleh lembaga-lembaga misi, gereja-gereja lokal, maupun lembaga pekabar Injil sedunia. Malam ini kami berdoa terkhusus untuk pelayanan dalam lingkup wilayah 4 Toraja, para pendeta, pedato dan diaken, pengurus organisasi intergerejawi. Kami berjuang di tempat kerja, kami berjuang di tengah-tengah keluarga, kami yang sedang sakit, kami dalam usia lanjut. Kami berdoa untuk saudara kami, para janda, duda, anak yatim piatu. Peliharakanlah mereka semuanya. Kami berdoa terkhusus bagi bangsa dan negara kami yang saat ini dengan berupaya menangani pandemi COVID-19, beri hikmat agar upaya-upaya yang pemerintah kami lakukan juga menjadi bagian upaya-upaya kami di dalam menjaga, menyelamatkan bangsa ini dari COVID-19. Dan malam ini ya Tuhan, bila kami hendak beristirahat pada jam-jam yang telah menjadi jam-jam istirahat kami, pelihara dan topanglah kami hingga besok fajar menyingsing. Saudara, untuk semua harapan-harapan dan perjuangan hidup yang masih tersisa, mari di hadapan Tuhan dan dengan iman kepada Tuhan Yesus, kita terima berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibu bapak, sahabat Sate Malam yang terkasih dalam Tuhan, demikianlah sapaan malam lewat perenungan saat teduh wilayah 4 Toraja saat ini. Tetap semangat, tetap jaga protokol COVID-19, damai sejahtera, sehat selalu, dan tetap semangat. Amin.